Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini cukup dalam turunnya, dan juga ada 13 saham sektor komoditas, saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 BMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Hari ini terkoreksi cukup dalam 0,75% ke harga 6.708. Kalau dilihat dari transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,4 triliun dan ternyata tutupannya di 6.735. Berarti di markup sekitar 26 poin, apa 27 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG-nya tutup di atas 6730 ya, tutupannya di 6735. Berarti aman gak sih? Ya cukup aman, tapi masih rawan juga ya. Kemungkinan besar kalau besok melanjutkan penurunan, sangat mungkin IHSG itu ke 6.600. Jadi wait and see aja dulu. Saham-saham juga yang hari Jumat naik, hari ini kena bantai massal ya. TKIM naik, INKP naik hari Jumat itu cukup signifikan 5% apa ya INKP. Habis itu Medco naik 4% apa ya. Terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Kena bantai kan Medco hari ini turunnya 11% ya. Atau berapa tadi? TKIM 7% kalau nggak salah, INKP 5%. Ya, seperti itu ya. Jadi ya di grup juga sudah saya infokan titik-titik harga. Kalau yang di stock pick masih profit, turun harga sekian harus TP atau pasang trailing stop. Juga kalau mau buy on weakness, buy on support juga diinfokan, cuan bungkus ya biar aman walaupun market turun, tapi bisa juga tetap fight melawan market walaupun cuannya tipis-tipis ya. Yang penting cuan daripada hot lama-lama kan, seperti itu. Jadi untuk IHSG tinggal lihat besok. Kalau tadi saya lihat Frankfurtnya menguat, cuman baru open market ya, masih belum ya, tinggal lihat nanti malam. Kalau Nasdaq, Dow Jones, S&P 500-nya menguat lebih dari 1%, mungkin bisa aja balik arah lagi IHSG. Tapi sangat berpeluang IHSG kalau besok lemah ke 6.600 ya. Kalau bertahan besok rebound lagi cukup bagus lah ya. Pokoknya di atas 6730 tuh titik amannya. Kalau tutup di bawah itu besok ya sangat mungkin ke 6.600. Tapi nggak masalah. Malah kesempatan buyback saham-saham yang sudah turun dalam ya, dapat di harga bawah. Kalau dia mantul 3% atau sampai 7% kan lumayan dibungkus. Seperti itu ya. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 0,82% ke harga 1.805. Langsung saja ke teknikalnya. Indi ini sebenarnya sih sudah di area support yang mestinya dijaga. Kalau Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement, memang kalau dilihat supportnya itu ada di, kalau sesuai Fibonacci retracement-nya ya, di 1735. Tapi area ini nih area sudah ideal untuk dia mantul. Tapi kita lihat aja besok kalau misalnya dibuang lagi, IHSG turun ya, kemungkinan ada yang cover di 1700 sampai 1750. Berarti kecil kemungkinan kalau sampai dia turun dalam. Kalau misalnya besok turun lanjutan ya, kecil kemungkinan sampai turun 5% ya. Maksimal kalau menurut saya 3%, 4% itu malah kesempatan Bapak Ibu buyback ya. Yang cut loss dari atas belum buyback ya, tunggu lagi di bawah. Kalau menurut saya seperti itu aja ya. Untuk ini lebih ke wait and see dulu. Harga sekarang memang 1.800 tuh ada potensi dia mantul. Cuman kalau offset besok turun dulu baru mantul kan bisa terjadi seperti itu ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalaupun beli harga sekarang itu cut loss-nya juga nggak dalam, maksimal 6% kalau berminat. Seperti itu untuk Indi. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih sabar, tunggu aja di bawah. Langsung saja ke saham kedua ada Adro yang ditutup terkoreksi 3,78% ke harga 2.540. Langsung saja ke teknikalnya. Adro kemungkinan sih bisa mantul ya. Turunin dikit aja, nawar lagi di bawah sekitaran berapa nih, 2.500-an aja ya, 2.500 sampai 2.500, 2.480 ya. Kalaupun turun ya maksimal ya, kalau pola Rosin Wedge-nya ini udah tercapai kan. Kalau tiangnya ini kalau diikutin berarti 2.400. Kalau ini bearish black ya sekitaran itulah 2.400. Jadi agak rawan juga sih kalau beli buy on weakness, buy on support di 2.500. Takutnya seller masih kuat dibuang lagi ke bawah ya. Idealnya memang di 2.400 ini. Nah di area ini nih
2400 sampai 2370. Area idealnya yang mestinya sih mantul. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ya, ini dia mungkin bisa mantul di 0,5 Fibonacci retracement ya di 2500. Tapi ya titik amannya memang 2400. Area ini nih area mungkin dia bisa mantul. Kalau dia sampai jebol 2400 valid breakdown ya mungkin bisa ke 2000 bahkan 2100 itu ya. Jadi kalau menurut saya support kuatnya sekarang 2400 untuk adro ya. Jadi malah kesempatan buy. Jadi kemungkinan besar juga ada yang buyback, ada yang cover. Kalau misalnya besok turun dalam untuk adro ya, misalnya dia turun sekitar 7% tiba-tiba kan kita nggak tahu aja cerita apa, pasti ada yang cover ya. Oh nggak nyampe 7%, bahkan ini kalau ke 2400 saja 5%, 4% ya. Kalau tiba-tiba ada panic selling open market itu mungkin ada yang cover ya, tapi disclaimer untuk adro. Seperti itu untuk adro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DMR yang ditutup di 1115 menguat 1,82%. Langsung saja ke tekniknya, ADMR hari ini rebound. Wah ini belum update ya. Tutupannya di 1115 ya. Kalau Bapak Ibu saya gambar seperti ini ya. Ini memang ada neckline di 1100. Pokoknya besok kalau Bapak Ibu ada yang beli buyback, tadi sudah profit. Besok jangan bungkus. Kalau misalnya besok koreksi ya, kalau mau nggak mau ya stop loss dulu di bawah 1160. Karena ini ada pola dead cat bonds ya. Ini juga ada neckline, double topnya itu di 1150. Sekarang tutupannya di berapa? 1115 ya. Jadi di bawah 1150 ya masih rawan, bisa pola dead cat bond lanjutan. Dia bergerak di area ini. Jadi Bapak Ibu tuh bisa jualan di sekitaran 1150, 1165 kalau nggak kuat naik. Karena itu ada double top. Kalau besok ternyata dia koreksi lagi, jebol lagi 1100-nya karena tutupannya hari ini di 1100, sangat mungkin ke 1000 sampai 920 ya. Itu area mending cut aja dulu kalau dia jebol 11 berapa nih? 1165. Seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu mau di hot sampai profit nggak masalah, rugi waktu boleh juga. Tapi yang trading jangka pendek mestinya nggak perlu sampai 1165, 1160. Pokoknya gagal bertahan di atas 1100 besok itu tutup di bawah itu indikasi lemah, lanjut turun untuk ADMR. Kalau mau bagus besok harusnya rebound. Nah, ini sudah update ya. Dia candlenya hammer, rejection. Tapi hati-hati juga ya. Saham yang hari Jumat naik tinggi aja seperti Medco, TKIM, ENKP itu bisa turun dalam. Apalagi yang cuma naik 1% ini bisa dibantai lagi turunnya. Kita tapi nggak tahu besok seperti apa. Kalau saya lihat ya, kalau mau memang market menjaga support 6.700, besok tuh ada teknika rebound. Ya, kalau memang masih mau konsolidasi di area 6.700 sampai 6.850. Itu berarti besok harus rebound. Nah, ini ya. Candlenya baru update, hammer, ekor panjang ya, semoga aman ya. Candlenya sih bagus, semoga ini reversal. Harusnya kalau memang mau reversal, besok rebound. ISG jangan sampai tutup di bawah 6.700 itu aja. Sama seperti ADMR, jangan tutup di bawah 1.100. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup DG 2.590, terkoreksi 2,63%. Langsung saja ke teknikal PTBA jebol juga membentuk lower low. Nah, ini contohnya ya yang saya gambar waktu itu antara dia naik atau dibuang. Dan ternyata dia dibuang dengan volume yang lumayan besar. Ya, 2 kali lipat dari volume Jumat kemarin. Lanjut nggak? Ya lihat besok. Siapa tahu false break dan rebound. Tapi ya seperti itu tuh jarang-jarang terjadi. Dari 10 kali turun support 3 kali aja yang rebound. Selebihnya lanjut turun lebih dalam. Kalaupun Bapak Ibu ada yang stop loss sudah ya udah biarin, jangan ada nyesal ya, karena itu bagian dari trading. Seperti itu ya. Yang penting perbaiki lagi, cari saham yang lain aja. Yang penting Bapak Ibu uji terus sistem trading Bapak Ibu. Kalau win rate-nya sudah bagus, stop loss itu nggak masalah. Nanti Bapak Ibu pasti ketemu lagi saham yang lain karena sudah tahu cara screeningnya, cara buat support resisten, buat trading plan-nya ya. Seperti itu. Untuk PTBA, kalau saya PTBA lebih ke wait and see, tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu sampai tahun depan ya boleh-boleh aja simpen. Tinggal average down, gimana cara average down-nya bisa tonton di video komunitas Borneo Trader YouTube di YouTube. Pilih yang pro trader. Nah, seperti itu ya untuk PTBA, kecuali dia kembali ke atas 2600, perhatikan besok. Siapa tahu dia candlenya tiba-tiba hijau pekat lagi balik ke atas 2500, 2650, ya perhatikan. Kalau enggak ya jangan, hati-hati dulu untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga
26.250 terkoreksi 2,68%. Langsung saja ke teknikalnya ITMG ya 25.000 sih kemungkinan besar rebound. Kemungkinan besar mungkin ganis pola dead cat bone rounding bottom, rounding top kecil kemungkinan ya. Kalau saya lihat paling dia retest sekali lagi terus rebound. Semoga ya. Pokoknya nawar di bawah aja di 25.500. Kalau dia turun 3% besok siapa tahu open market banting dulu turun baru rebound ya nekat. Tapi lagi saham kondisi seperti ini ISG bisa aja mantul dikit terus diguyur lagi ya. Pokoknya catatannya tuh ingat aja ISG-nya itu selama di atas 6.700 aman aja. Tapi kalau ISG-nya jebol 6.700 dan ITMG jebol juga 25.000-nya ya siap-siap jualan juga ya, pakai aja 25.000, 26.000 sampai 25.500 itu aja ya. Tapi lebih konfirmasi ya Bapak Ibu, jebol 25.000 baru jual, bisa juga seperti itu ya. Atur bagaimana strateginya aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNTR yang ditutup di 24.400 terkoreksi 4,4%. Langsung saja ke teknikalnya UNTR pola dead cat bone juga ya turun dari 24.000, mungkin nggak rebound. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya sekitaran 23.500 sampai 24.000 itulah ya. Semoga aja dulu itu adalah neckline tuh pola ascending triangle-nya. Ini terlalu dalam juga ya. Apakah ini mungkin dia dalam pembentukan web 3? Apakah ini dalam pembentukan web 2? Kita lihat aja nanti ya. Kalau ini dalam pembentukan web 2, sebenarnya dia tuh mestinya nggak lebih turun dari 23.500. Kalau dia turun di 23.500 gagal web 3-nya. Mungkin double bottom mungkin aja. Tapi sabar menunggu kalau Bapak Ibu mau. Nggak pakai stop loss ya. Pokoknya gagal bertahan di atas 23.500 tinggalin aja. Tapi belinya besok kalau ada koreksi dulu 3%. 2% atau 4% itu kesempatan. Tutup di bawah 23.500 tinggalin dulu ya untuk UNTR. Kalau menurut saya sih kalau besok ada koreksi dan Rabu rebound lagi mungkin akan ada bisa nge-swing atas 25.500 itu lumayan kalau dikasih 4-5% ya. Tapi mepet bawah aja belinya dekat-dekat 23.000 atau 24.000 ke bawah. Tapi disclaimer untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 372 terkoreksi 2,61%. Langsung saja ke teknikalnya Doit pola dead cat bone sedikit lagi. Kalau menurut saya sih 350 tuh ideal untuk beli atau buyback atau average down bagi yang nyangkut di atas. Ya, kemungkinan besar bertahan di atas 350 sampai 340 itu untuk Doit. Jadi tunggu sedikit lagi kalau besok ada buangan, kesempatan spek buy karena indikasinya bisa jadi dia konsolidasi range-nya 350 sampai 400 ini. Jadi mungkin turun dulu baru mantul lagi ya. Pokoknya EMA 200 tuh sandaran terakhirnya jebol itu kalau saya punya harga sekarang ya saya cut loss gitu ya. Atau kalau besok dikasih harga lebih murah saya buyback dan saya beli dan ya tetap pakai cut loss saya kalau jebol 340 atau 350-nya itu untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi cukup dalam 7,78% ke harga 1.600. Langsung saja ke teknikalnya. Harum kena buang pola Rosin Wedge-nya ya. Nah, ini yang bahayanya ya saham-saham tiba-tiba mungkin gak mantul. Ada potensi mantul juga. Cuman kalau dilihat volumenya cukup besar ya, buangannya bisa lanjut nih. Tapi lihat besok aja gimana kondisinya untuk Harum ya. Support sandarannya 1.600, 1.550 itu. Nah, jebol itu sih melorot. Potensi besar karena ada double top. Ada cup and handle. Bisa turun sampai 1.300 sampai 1.200. Nih, double topnya pakai ini ya. Nah, bahkan 1.200 turunnya tuh. Hati-hati ya. Tapi kayaknya sih nggak sampai situ lah ya. Kalaupun turun, kalau Bapak Ibu sabar menunggu, mungkin maksimal turun 1.400 nih aja. Ya, habis itu nge-swing atas. Coba dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Seperti ini, tarik dari swing low ke swing high. Ya, mestinya 1.500 ini juga bisa mantul. Ya, maksimal 1.400 lah. Kalau sampai jebol ya. Tapi lebih bagus lagi, jangan sampai turun di bawah 1.580. Lebih aman, lebih cepat dia naiknya kalau dia mantul di situ. Cuman itu kan dia dalam satu candle kena buang hari ini. Nah, bahaya juga bisa lanjut besok.
Ya kita lihat aja besok seperti apa untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4020, terkoreksi 0,74%. Langsung saja ke teknikalnya BSSR. Hati-hati juga nih ya. Takutnya sih tiba-tiba besok baru buangan. Kalau buangan cukup dalam tuh bahaya. Pokoknya besok jebol 4000 tuh Bapak Ibu mending jual dulu. Yang beli harga sekarang atau beli dekat-dekat 4000 di 4050, 4100, jebol misalnya berapa nih? 3930 jebol itu ya, karena di situ ada EMA 200-nya ya, gambarnya itu jebol tinggalin aja. Pokoknya lemah lah. Pokoknya di bawah 4000 tuh tanda-tanda lemah dia. Tapi karena ada sandaran EMA 200-nya ya, konfirmasinya di bawah 3930 itu aja. Jebol jual. Harga sekarang ya maksimal 4% lah cut loss-nya. Atau 3% aja tuh, gak jauh. Nah, 3% aja kan dari harga sekarang udah jual aja seperti itu ya. Tapi ini disclaimer, walaupun nggak mau jual juga boleh, atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu seperti itu. BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.850, terkoreksi 2,28%. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM kayaknya sih jebol juga ya, karena dia ini sinyalnya lemah pola dead cat bounce. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu sudah membentuk lower high dari 2 minggu yang lalu nih. Dan memang belum membentuk lower low. Tinggal lihat besok jebol 3.800, sangat mungkin turun ke bawah targetnya 3.400 EMA 200-nya. Nah, ini ada neckline nih 3.400, 3.450. Nih ya, mungkin ke situ dulu ya kalau gagal. Seperti itu. Untuk IBMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup terkoreksi 3,42% ke harga 18.350. Langsung saja ke teknikannya. Bian sempat ke 20.000 tapi habis itu kena buang lagi. Cuma perlu hati-hati juga Bian. Tapi Bian tuh ya selama di atas 18.000 aman-aman aja. Kalau ada Bapak Ibu beli harga sekarang, menurut saya gagal bertahan di atas 18.000 tinggalin dulu. Kalau yang mau trading ya mau pakai stop loss, kalau enggak pakai stop loss silakan juga nih. Karena dia sudah membentuk lower high minggu lalu dan hari ini Senin minggu pertama, hari pertama minggu ini sudah membentuk lower low. Besok jebol melorot makin dalam, bahkan bisa ke 15.000, masih bisa turun hampir 15% ya dari 18.000 itu. 11%. Itu kalau ke 16.000 ya sekitaran itulah 12 sampai 11%. Mending cut loss saja 3% dari harga sekarang. Tuh di 17.300 jual. Oh ini salah. Nih 4% lah kalau cut loss ya. Seperti itu. Untuk Bian kalaupun nggak pakai stop loss juga silahkan. Tapi lebih baik kalau mau daripada nggak pasti buy on support. Wait and see aja, nunggu momentum yang kira-kira bener-bener kuat. ISK-nya kuat baru entry. Nggak masalah, nggak trading 1 hari 2 hari. Yang penting uang selamat dulu kan. Daripada maksa masuk, kena bantai, sayang kan. Mending sabar. Tapi memang kadang tuh pikiran dan tangan nih gatal. Pengen pengen beli, apalagi melihat merah. Apalagi seperti itu. Apalagi melihat sudah turun dalam ya. Pasti perkiraannya pasti akan mantul nih. Nah, jadi buyback, beli biasanya seperti itu. Atau ya menurut saya wait and see aja lah. Kalau Bapak Ibu daripada masuk maksa kan malah turun, nyangkut atau nggak pakai stop loss. Kalaupun pakai stop loss cut loss ya sayang kan. Mending wait and see, nunggu momentum yang cukup kuat. Nggak apa-apa ketinggalan sedikit tapi lebih konfirmasi, risknya lebih kecil seperti itu. Untuk Bian langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 252 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. Toba besok rebound nggak ya, kita lihat aja besok ya. Untuk Toba nih 250 tuh bisa lah, tapi titik amannya 260. Di atas itu aman, di bawah itu agak rawan. Toba bisa aja ke 220 bahkan 200 ya. Pokoknya titik aman Toba itu 260, di atas itu aman. Seperti itu Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 474, terkoreksi 2,46%. Langsung saja ke teknikannya. KKGI turun dulu, kemungkinan besar 460 450. EMA 200-nya nih ya. Mantul nggak? Ya pasti mantul. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu markdown-nya dengan volume yang kecil. Menurut saya ini markdown lama ya, distribusi tapi volumenya biasa aja. Mungkin juga ada akumulasi mulai. Cuma kita lihat ya, kalau mau aman, kalau menurut saya ya jangan turun di bawah 450 ya. 450, 440 itulah. Itu support yang harus dijaganya 2 bulan ke depan. Jebol itu menurut saya susah untuk dia naik cepat, gagal trennya dan ya bisa melorot ke bawah, bisa ke 400 bahkan bisa ke 380, 350. Ya pokoknya sandarannya EMA 200-nya 2 bulan ke depan gagal bertahan di atas itu gagal. Mending stop loss saja daripada nunggu lama. Tapi ini disclaimer
ya untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boardnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boardnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boardnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.